Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Repost untuk Disney Plus Hotstar. Oke, kali ini seperti biasanya aku bakal review film yang ada di Disney Plus. Kali ini itu film animasi, film buat keluarga yang karena walaupun aku udah berumur tapi masih suka aja nonton film anak-anak tuh kan, film animasi. Kali ini tuh film baru, bentar ya, sorry ambil contekan. Film Onward tahun 2020 dari pengisi suaranya tuh salah satunya tuh Tom Holland ya. Mungkin buat kalian yang lihat trailernya tuh pasti kayak suaranya sepertinya aku kenal dengan ini gitu kan. Nah, ini tuh Onward ini cerita soal apa sih? Bisa nggak sih ditonton sama anak-anak, sama keluarga? Oke, makanya jangan di skip dulu, yuk kita review. Oke, yang pertama ini aku bakal review ini film tuh tentang apa? Kenapa aku harus nonton gitu kan? Nah, ini tuh filmnya Onward ini, jadi tuh awal mula film tuh diceritain ini tentang dunia peri ya. Jadi di dunia peri itu kayak ada hobbit, ada elf, ada Pegasus, unicorn, jadi semua makhluk-makhluk mitos tuh di dunia itu. Dan awalnya tuh mereka itu, dan elf ini mereka tuh bisa menggunakan sihir. Nah, tapi semakin lama nggak kayak di manusia aja nih, mereka tuh juga kehidupannya juga berkembang gitu kan. Jadi mulai ditemuin listrik, lampu, terus mereka mulai nemuin kendaraan, terus mulailah peradabannya tuh mulai maju, baju, handphone, terus kayak gedung-gedung pencakar langit, transportasi umum, dan bener-bener itu real kayak kehidupan di dunia ini aja kan. Nah, habis itu tuh jadi itu ini tuh filmnya lebih menekankan tentang persaudaraan gitulah. Jadi itu sebentar, nyontek namanya dulu. Jadi tokoh utamanya tuh Ian, yang pengisi suaranya tuh Tom Holland, terus sama Barley, Chris Pratt. Mungkin buat kalian yang nggak tahu Chris Pratt ini siapa sih? Dia ini yang main di Guardian of the Galaxy, ya kan, yang jadi Quill. Tom Holland, oke, nggak mungkin aku sebutin kan mereka main film apa aja. Mungkin kalian lebih paham daripada aku. Buat Marvel, yang suka penggemar Marvel pasti tahu. Nah, Ian sama si Barley ini kakak beradik, dan dia itu punya ibu namanya Laurel, oke. Pengisinya si Julia Louis. Aku juga nggak terlalu familiar sama ibunya, tapi ini itu ceritanya itu si Ian itu adalah si Tom Holland ini. Dia itu tipikal elf 16 tahun yang labil, gloomy, terus habis itu kayak selalu pesimis dengan semuanya. Sedangkan si Barley, si kakaknya ini tuh, dia itu kebalikan dari adiknya. Jadi dia tuh kayak gak takut apapun. Jadi dia tuh mau ini oke, mau itu oke. Jadi itu dia tuh kayak anak yang lebih ceria gitu kan. Terus dia ini seperti otaku. Jadi dia itu suka banget sama magic. Jadi dia tuh selalu mempelajari mantra-mantra, terus ilmu-ilmu sihir. Padahal tuh waktu di zamannya mereka tuh nggak ada lagi yang gunain sihir. Jadi semua orang tuh udah kayak modern. Istilahnya peri itu, sampai peri pun tuh mereka nggak bisa gunain sayap mereka karena pakai kendaraan umum, pakai mobil pribadi, pakai sepeda motor pribadi. Dan kayak aku bilang tuh kayak mereka nih pada kehilangan jati dirinya gitu kan. Nah, sedangkan si adiknya ini tuh kan pesimisan tuh. Nah, suatu ketika dia tuh dapat kado dari bapaknya. Jadi bapaknya tuh udah meninggal, bapaknya si Ian ini sama Barley-nya sudah meninggal. Terus dia tuh dapat kado. Ibunya bilang ini tuh kado buat kamu saat kalau kamu usia 16 tahun gitu kan. Ternyata tuh dikasih tongkat sihir. Bukan ini tongkat sihir beneran tongkat sihir. Nanti aku kasih gambarnya tuh. Nah, dikasih tongkat sihir. Jadi kayak Ian tuh kayak tongkat sihir, emangnya masih ada sihir itu kan. Terus si kakaknya si Berlin kayak jangan-jangan ayah tuh penyihir kan. Terus ternyata sebenarnya bapaknya si Ian, mereka berdua ini tuh juga tertarik sama ilmu-ilmu sihir gitu. Jadi dikasihlah itu tongkat sihir sama batu. Nah, buat apa? Gunanya adalah untuk membangkitkan bapaknya kembali. Tapi bukan bangkit selamanya ya. Jadi cuma satu hari itu, dalam satu hari itu sampai belum matahari tenggelam itu tuh bapaknya tuh bisa ngobrol dan kayak bener-bener wujud manusia gitu, bisa dipegang, bisa ngobrol lah. Nah,
waktu tengah-tengah perjalanannya loading ini buat ngembaliin bapaknya, batunya pecah karena si Ian ini kan anaknya nggak pede kan, sedangkan si Magicnya ini tuh butuh kamu tuh harus pede, jadi tuh menyalurkan dari kepedean kamu. Kalau kamu nggak pede itu juga sihirnya tuh Magicnya tuh nggak bekerja gitu kan. Nah karena si Ian ini tipe anak setengah-setengah, kayak aku kayaknya nggak bisa deh, aku kayaknya nggak bisa. Akhirnya batunya pecah dan bapaknya itu cuma ada dari kaki sampai pinggang. Jadi cuma separuh badan aja, bayangin. Atasnya tuh kayak nggak ada, kayak holo kosong gitu loh. Terus kakaknya kayak, pokoknya kita tuh harus cari batu, namanya tuh batu naga kalau nggak salah tuh, yang sejenis biar kita bisa balikin bapak ini, bisa balikin daddy gitu kan. Oke. Akhirnya mereka berpetualang lah. Dan ini ceritanya tentang ya petualangan mereka berdua gitu kan. Jadi petualangan mereka untuk mencari batu dan ngebuat bapaknya tuh kembali walaupun cuma sehari aja. Nah, udah selesai begitu sinopsis singkatnya. Istilahnya ini tuh film keluarga yang seru banget. Pokoknya nggak bakal bosen lah. Nah, untuk tokoh favorit yang paling aku suka tuh si Barley-nya, si kakaknya itu, sumpah. Jadi kakaknya itu dia itu tipe kakak yang selalu ngayomin adiknya. Jadi dia itu emang kelihatannya kayak sembrono, urakan, kayak tipe kakak yang malu-maluin gitu loh, suka hai bro, adiknya tuh suka dijemput ke sekolah, terus kayak suka kemana-mana tuh nemenin adiknya. Sedangkan adiknya kayak, apa sih, aku tuh udah gede, jangan ditemenin terus, malu gitu kan. Ternyata tuh ya karena si Barley-nya tuh ngerasa mungkin tanggung jawab ya kan, karena bapaknya udah nggak ada, sedangkan adiknya nggak pernah kenal bapaknya. Jadi dia tuh kayak berusaha menjadi sosok saudara dan sosok bapak buat si Ian ini. Tapi ya Ian ini agak nggak nyambung, kayak nggak terima kasih gitu kan ya. Nah itu salah satu tokoh favorit aku sih, si Barley itu. Terus apa lagi ya, si Montis ya. Jadi itu nanti tuh ada ceritanya tuh singa separuh kalajengking, separuh kelelawar, separuh naga kayaknya, bayangin, singa betina gitu. Dan pengisi suaranya tuh si Octavia Spencer. Kalau kalian pernah nonton film Ma, si ibu ini tuh kayak suaranya tuh kan suara-suara konyol gitu kan. Jadi tuh kayak aduh sumpah, ini tuh pertama memang aku bilang selain cerita, yang pengisi suaranya tuh yang bikin film ini semakin epic lah pokoknya. Oke, habis pemain, kita bisa ngomongin ini sih, kayak hikmah ya kan. Tuh kan biasa kalau aku sendirian tuh jadi kayak belibet gitu loh kan, kayak biasanya tuh ada yang nemenin, sekarang enggak gitu kan. Nah hikmahnya itu bisa aku bilang kalau aku bisa bilang dari film ini, ya Allah belibet banget nih mulut ini, nggak bisa di-cut kebetulan aku nggak mau. Nah jadi aku bisa bilang tuh ternyata si penulis naskahnya kalau nggak salah, atau direkturnya ya, itu tuh sama kayak Toy Story. Jadi pantas aja aku nangis sampai mengharu biru nonton film ini, karena memang buat kalian mungkin yang, karena aku pribadi tuh adalah anak pertama dan aku punya adik, jadi aku tuh kayak ngerti di posisinya si Barley gitu loh. Hikmahnya tuh kayak, mungkin kalau kalian nonton ini lebih baik mungkin sama saudara ya, maksudnya biar lebih feel-nya tuh lebih dapet gitu kan. Jadi kayak dalam perjalanan itu kan bukan mencari kitab suci ya, jadi perjalanan mencari si batu itu emang kan kayak si Ian ini kan kayak selalu kayak ngerasa nggak pede, nggak bisa ini, nggak bisa itu, les mengemudi pun dia tuh ngerasa nggak pede dengan dirinya. Akhirnya waktu di perjalanan Ian ini loh yang ngajarin semuanya. Ternyata secara nggak langsung itu Ian tuh kayak, walaupun Iannya tuh benci kakaknya, tapi kayak ternyata kakakku nih loh yang ngajarin semuanya. Jadi aku nggak kehilangan sosok ayah, tapi aku punya sosok kakak dan sosok ayah gitu. Jadi kayak so sweetnya gitu kan. Terus itu yang koplak banget itu kakaknya tuh suka bikin joke lelucon yang aneh-aneh, yang konyol gitu. Terus kayak terus ibunya tuh punya pacar yang separuh kuda, separuh manusia, tahu kan? Jadi kayak yang ada di Hercules itu, si gurunya Hercules itu kan, apa sih namanya, lupa aku. Jadi itu bapaknya si pacar ibunya nih kayak protektif banget sama si anak dua ini. Jadi kan dia polisi kan, waktu anak dua tuh hilang tuh kayak panik gitu, dikerahkan semua anggota kepolisian. Jadi
yang bisa aku tangkep dan bisa kalian tangkep di film itu kayak persaudaraan itu ya nomor 1 lah nomor 2 setelah keluarga inti ya, setelah ibu bapak terus itu saudara itu kayak bener-bener di sini tuh kayak di ending sih yang paling bikin nangis tuh di ending karena Ian-nya tuh baru sadar lah, spoiler aku. Jadi Ian-nya tuh kayak baru sadar kayak mereka kan sedang bertengkar ya nanti ya, ada bertengkar gitu. Dan Ian-nya tuh kayak sadar bahwa ya itu tadi, bahwa dia selama ini tuh kakaknya selalu ada buat dia gitu kan. Ini tuh sumpah buat kalian yang suka film animasi, mungkin agak film animasi yang peri-peri gitu ya, maksudnya bukan manusia. Biasanya kan kalau Disney tuh biasanya kalau nggak robot, hewan kayak Wall-E terus atau keluarga-keluarga super gitu atau princess, nah ini tuh kayak agak sedikit beda gitu kan. Nah itu tuh bisa wajib buat dicoba sih Onward-nya ini. Kemarin agak bingung sama judulnya, Onward apa Wizard Onward. Jadi ternyata itu film tahun ini dan mungkin karena lagi pandemik jadi nggak bisa kita lihat di bioskop, jadi kita bisa lihat di Disney Plus aja berlangganan. Oh ya, buat rating 1-5 aku bisa kasih ini 5 gak sih? Iya, 4,9 ya kan, 4,9 karena menurutku masih ada yang kurang. Itu yang kurang adalah lagu, soundtrack. Ya mungkin bukan kayak kartun Disney kebanyakan yang setiap jalan nyanyi, setiap ke kamar mandi nyanyi, ke situ nyanyi, enggak. Tapi ini tuh kayak lebih ke ceritanya, story-nya gitu, tapi kayak nggak ada backsoundnya sih cuma waktu si Barley kakaknya tuh nyetel musik, udah. Dan musiknya pun kayak ini musik apa aku juga nggak terlalu ngerti juga, tapi itu sih 4,9 ya lumayan lah kan. Dari ceritanya juga bagus dan nggak ngebosenin sama sekali. Ini tuh bisa kalian tonton berulang-ulang bersama teman-teman, bersama keluarga, selama adik, terutama adik kakak. Jadi ya wajib buat ditonton. Oke, itu aja. Sekian ya. Kalau sendiri tuh kayak rasanya cepet gitu kan. Biasanya kalau sama Epic bisa setengah jam sendiri, atau sama Ayu biasanya juga ngobrol gitu bisa setengah jam. Kalau sendiri tuh kayak mau ngomongin apa lagi ya, kayak nggak bingung sih, tapi kayak ya udahlah. Oke, semoga kalian minat akhirnya nonton film ini. Pokoknya ini filmnya aman kok buat anak-anak, jadi kayak nggak ada sih sebenarnya kayak si kakak adik ini nyetir di tol, padahal kayaknya si Ian tuh belum punya SIM. Terus habis itu mereka pergi kabur, gak ngomong ibunya, buat nyari batu, buat nyelamat, cuma kepengen ketemu bapaknya dia yang sudah meninggal itu. Aku ngomong sih kalau kalian nonton ini sama anak-anak di bawah umur, lebih baik ya didampingin aja lah, karena ya film-film Disney juga kadang-kadang ada adegan yang berbahaya kan. Oh ya, aku paling mumpung inget nih, jadi itu ada salah satu best scene yang aku suka juga. Jadi itu di mana si kakaknya ini kan punya mobil tua yang dia benerin sendiri tuh, dia reparasi sendiri. Nah, ini spoiler ya kan, tapi kayak nggak terlalu penting juga, kalian tahu juga nggak apa-apa. Jadi kayak waktu dikejar-kejar polisi, Ian ini sebenarnya harusnya bisa pakai mantra buat kayak jatuhin apa tuh batu gitu kan. Tapi dia tuh kayak nggak pede, gregetan banget sumpah nih sama Ian lama-lama. Dia tuh kayak nggak pede sama dirinya sendiri, kayak aku nggak bisa, udah belum dicoba tuh bilangnya aku nggak bisa. Oke, akhirnya si Barley kakaknya ini kayak nggak banyak ngomong, jadi dia tuh tipe kakak yang nggak terlalu banyak ngomong, paling cuma langsung lakuin gitu loh. Jadi dia tuh ngambil mobil kesayangannya dia, siapa ya namanya aku lupa, jadi gambarnya ada gambar unicorn gitu. Jadi tuh mobilnya tuh dinyalain, digas, terus akhirnya di jalan sendiri, terus akhirnya dia tuh sampai mobilnya ya biasa ya film animasi. Jadi tuh waktu kena apa itu kayak tanjakan gitu, dia tuh kayak terbang gitu, terus nabrak itu apa itu batu yang ada di tebing, jadi itu batunya jatuh dong. Terus habis itu yang main lucu tuh karena ada efek suara tapak kaki kuda gitu kan, padahal tuh sebenarnya tuh dari bannya dia yang kempes. Terus habis itu ada efek-efek
selai apa tuh kertas-kertas bertebaran kayak gitu, jadi kayak efeknya kayak nangis gitu. Itu tuh sumpah dramatis, epic banget. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa buat tonton film Onward ini ada di Disney Plus channel. Oke, jangan lupa buat share, komen, subscribe, dan jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya kalau kalian mau tahu updatean aku yang terbaru. Oke? Terima kasih mau nonton sampai habis, dan aduh maaf banget belibet banget, udah lama nggak syuting. Jadinya dan nomornya sendiri, dan bye-bye!